Saudara, ketika Yesus datang di Yerusalem, di situ ada sebuah kolam, namanya kolam Bethesda. Nah, kolam itu adalah kolam penyembuhan. DP syarat, siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalam kolam itu ketika airnya goncang, berarti ada malaikat turun. Di situ orang itu pasti akan sembuh. Ketika itu Yesus datang di situ. Kemudian Yesus melihat ada seorang lumpuh. Dia sudah 38 tahun mengalami kelumpuhan. Tiba-tiba Yesus datang kepadanya. Yesus katakan begini, maukah engkau sembuh? Tapi ini orang lumpuh ini dia masih protes. Tuhan, bagaimana mungkin saya sembuh? Sedangkan saya mau melangkah ke kolam aja, orang lain sudah turun mendahului aku. Aku ini gak bisa jalan. Gak ada yang bisa gotong aku ke situ, gak bisa. Terus Tuhan katakan begini, kamu mau sembuh. Kalau kamu mau sembuh, angkatilah, bangun dan berjalan. Saat itu juga saudara, walaupun dia gak bisa berjalan, dia berusaha. Dia berusaha bangkit berdiri. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia mulai berusaha bangkit, bangun dan berdiri, firman Tuhan katakan saat itu juga kakinya mulai kuat. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan begini, bangun, bangkit dan berjalan, angkat tilam. Ketika kita sakit, kita tidak tahu bagaimana caranya bisa menyembuhkan kita. Tetapi kalau firman Allah datang pada kita saat ini, saya percaya firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit apapun yang kita alami. Karena Alkitab katakan di dalam kitab Mazmur, disampaikanlah firmanku, maka disembuhkanlah orang itu dari penyakitnya. Karena firman Tuhan ini adalah firman yang berkuasa. Dan Alkitab katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau engkau mau sembuh, percaya dan yakin, ketika engkau datang beribadah, saat itu juga engkau pasti sembuh. Anggaplah ibadah adalah kolam Bethesda. Amin. Asal kita percaya, asal kita yakin. Saudara, saya berulang kali hampir mau mati. Saya, saudara, tidak pernah pergi ke dokter. Tapi saya disembuhkan cuma dengan imanku sendiri. Amin. Ketika saya, saudara, batuk-batuk tidak ada nafas, saya pikir nyawa saya sudah mau melayang. Tapi saya cuma pasrah kepada Tuhan. Karena nyawa kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bukan di dalam genggaman tangan dukun, tangan setan, tangan manusia, bahkan tangan dokter. Tergantung iman kita. Amin. Saudara tahu, tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu bikin jahe sama kunyit di blender. Akhirnya saudara, saya minum terus jahe sama kunyit. Tadinya suaraku sudah gini, bunyi di sini. Udah nggak bisa napas. Saya minum itu terus. Saya minum terus rutin. Besok setelah saya bangun pagi, menginya langsung hilang. Nafas saya jadi lega. Semua karena kekuatan tangan Tuhan. Karena kita percaya kepada mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu masih berlaku. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Amin. Asal kita percaya. Seperti orang lumpuh ini. Kenapa dia protes? Karena dia tidak mengenal Yesus. Pada waktu orang itu protes dia. Kenapa kamu angkat tilam di hari Sabat? Kan gak boleh kita bekerja di hari Sabat. Itu orang yang menyembuhkan saya yang suruh saya. Siapa orang itu? Saya juga tidak tahu. Berarti kan dia tidak kenal Yesus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, saudara, firman ini adalah Yesus. Amin. Coba Yohanes 1 ayat 1. Coba Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah firman itu adalah siapa, Dek? Allah. Amin. Ketika saya menyampaikan firman Allah, ini adalah Allah sendiri yang berbicara. Maukah engkau sembuh? Asal kita percaya kepada kekuatan firman Allah. Saat ini juga kalau kita yakin, penyakit apapun langsung sembuh. Amin. Pulang dari sini, siapa yang sakit, sembuh. Asal kita percaya, jangan ragu, jangan bimbang. Amin, Bu Yunita ya. Karena saya mengalami. Kalau saya tidak mengalami, tidak mungkin saya bisa transferkan ke jemaat. Justru Tuhan mengizinkan saya sakit. Supaya apa? Supaya saya ada kesaksian. Harus pendeta dulu yang mengalami, baru bisa dia transferkan ke jemaat. Pendeta aja gak mengalami kok
Bagaimana dia mau transferkan ke jemaat kalau pendeta aja tidak mengalami? Tadinya orang lumpuh ini nggak setia gereja. Ketika dia sembuh, Tuhan berjumpa dia di gereja. Berarti dia jadi taat kepada Tuhan. Tuhan bilang begini, saat ini kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau engkau berbuat dosa lagi, akan terjadi lebih buruk dari apa yang engkau alami saat ini. Kita percaya kepada kekuatan kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan gak bisa ditandingi oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Mau dukun terkenal sekalipun, tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Kalau kita percaya, kalau kita imani, asal kita jangan ragu. Makanya firman Tuhan katakan, iman akan timbul melalui pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita akan timbul iman kalau hati kita ini tidak pernah disiram, diisi dengan firman? Iman kita akan bertumbuh kalau hati kita ini terus-menerus diisi, disiram dengan firman Allah. Amin. Karena firman Allah adalah obat yang paling manjur. Karena Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur menyembuhkan setiap penyakit apapun. Semangat yang patah bikin kering kita punya tulang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Saudara, saya biasanya kalau sakit lebih baik saya bergembira. Sebab kalau saya sakit, saya pikir-pikir, saya murung-murung, oh tambah sakit saya. Tapi kalau saya bergembira lebih baik saya menyanyi, saudara. Dengan sendirinya penyakit itu dengan hilang. Amin.